Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan menyampaikan satu kisah yang merupakan kiriman dari salah satu subscriber kita yang ada di Kalimantan Selatan, Bang Irwan. Wow, kisah horor dari Kalimantan selalu menarik ya untuk disimak ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin menyampaikan dulu rasa terima kasih kami kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Dan karena kehadiran dari teman-teman lah, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi ya, gak pakai berbasa-basi lagi. Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya, mode horor on. Keluarga tak kasat mata di pedalaman Kalimantan. Perkenalkan, namaku Irwan. Aku lahir di Kabupaten Tanah Laut, Kota Pelaihari, Desa Gunung Makmur, Kalimantan Selatan. Aku berdarah campuran. Ayahku berasal dari suku Dayak Iban, sedangkan ibuku berasal dari suku Jawa, tepatnya Jawa Timur. Sebenarnya aku tak sempat mengenal lebih jauh sosok ayahku karena beliau telah meninggal dunia ketika aku masih berada dalam kandungan. Ketika aku lahir, ibuku pun hanya merawatku selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Karena himpitan ekonomi, dirinya pun harus pergi merantau keluar kota. Jadi, sejak usia 1 tahun, aku sudah dirawat oleh kakek dan juga nenekku. Kala itu, kakekku adalah seorang sesepuh di desa tempat kami tinggal. Ya, beliau suka dimintai tolong oleh orang-orang di desa kami yang memiliki masalah dengan persoalan gaib. Selain itu, kakekku juga memiliki berbagai macam benda pusaka, seperti keris, kalung, gelang batu, dan benda-benda lainnya yang belum aku ketahui. Hingga akhirnya aku pun tahu jika kakekku ini memang memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasanya. Saat aku kecil, kakek sangat menyayangiku. Perlakuannya sangat berbeda bila dibandingkan dengan cucu-cucunya yang lain. Pada saat itu aku sempat berpikir, mungkin beliau kasihan padaku karena hanya akulah yang berstatus anak yatim, atau entahlah. Namun hal itu yang malah membuatku merasa terbatasi. Bayangkan saja, setiap aku keluar rumah, pasti beliau selalu mengawasi keberadaanku, sehingga di sini aku pun sempat merasa kesulitan jika ingin bermain dan berbaur dengan anak-anak sebayaku di desa. Ya, mereka semua berpikiran jika aku adalah anak yang manja yang setiap kali keluar rumah pastilah selalu ditemani oleh kakekku. Sehingga tak sedikit anak-anak di desa berusaha untuk menjauhiku. Kek, kenapa sih kakek selalu mengawasi Irwan setiap kali keluar rumah? Ucapku. Loh, memangnya kenapa? Kan kamu itu adalah cucu kesayangan kakek, ucap kakek. Ya, tapi Irwan jadi susah main, kek. Teman-teman Irwan yang lain jadi canggung kalau mau main sama Irwan, ungkapku beralasan. Ya, kakek mengerti. Lagi pula memang kakek khawatir nanti kamu hilang lagi seperti dulu, jawab kakek. Memang sebelumnya saat aku berusia 5 tahun, diriku sempat menghilang. Namun di situ kakekku menunjukkan kesaktiannya. Saat itu kakek berhasil menemukan keberadaanku di suatu hutan bambu. Jujur saja, menurut ingatanku, aku hanya keluar sebentar dan saat itu aku diajak oleh seseorang. Hingga di pertengahan jalan, aku bertemu dengan satu keluarga yang memiliki seorang anak yang seumuran denganku. Anak itu bernama Jumin, yang kelak akan menjadi sahabatku. Pada saat itu, aku dibawa ke rumahnya yang seingatku, rumahnya itu terletak di bawah Bukit Sang Hyang.
Rumahnya pun tidak terlalu jauh dari rumahku, walaupun harus melewati hutan dan berjarak 1 jam bila ditempuh dengan berjalan kaki. Di rumah Jumin juga terdapat kedua orang tuanya yang sangat ramah padaku. Setelahnya diriku pun lalu diantar pulang sampai ke hutan bambu, dan di situ ternyata sudah ada kakekku yang sudah menunggu. Aku pun terkejut kala kakekku mengatakan bahwa aku telah menghilang selama 1 minggu lamanya. Entahlah, sejak kejadian itu aku berteman baik dengan Jumin, padahal sebelumnya aku cukup kesulitan untuk mendapatkan teman yang sefrekuensi. Nampaknya kami memiliki banyak sekali kesamaan. Jumin juga banyak membantuku dalam urusan sekolah. Dan baru ku ketahui jika ternyata Jumin ini adalah anak yang pandai padahal dirinya tidak bersekolah. Jumin hanya mengungkapkan jika ia sering membaca buku pelajaran sekolah yang sering dibawa oleh ayahnya dari kota. Pada saat itu aku pun enggan menanyakan lebih lanjut tentang alasan Jumin tidak bersekolah, yang aku yakini adalah mungkin itu adalah hal yang terbaik bagi Jumin. Tak jarang pula aku bermain ke rumahnya, namun tidak sebaliknya. Jumin enggan bila aku ajak bermain di rumahku. Dia hanya sampai di depan rumahku ketika Jumin mengantarkanku pulang. Di situ aku juga heran pada perilaku kakek. Ya, ketika aku sedang bermain dengan Jumin, kakekku nampak tak pernah mendampingiku. Padahal jika aku hanya keluar rumah sebentar saja, kakekku tak pernah absen untuk selalu mengawasiku. Hingga menjelang dewasa, ketika aku mulai beranjak berusia 15 tahun, saat itu ibunda Jumin bertanya padaku, "Nah Irwan," kata Jumin, "kamu di rumah itu tidak punya teman. Memangnya kenapa?" "Ah, nggak tahu bu. Mereka semua sepertinya jahat. Aku ini sering diledek. Katanya aku tidak waras, sering ngomong sendiri. Hanya Jumin yang mengerti tentang aku bu. Makanya aku suka sekali. Aku bahagia kalau main di sini," ungkapku kala itu. "Ya sudah, kamu yang sabar ya nak. Jangan kamu pedulikan lagi ucapan mereka. Jumin, ibu, dan bapak selalu membuka pintu jika sewaktu-waktu kamu mau main ke sini," ungkap ibu Jumin berusaha mengangkat hatiku. "Ya bu, terima kasih ya sudah mau menerima aku bermain di sini," ungkapku. "Ya, kamu juga jangan sungkan-sungkan ya nak. Sudah, dilanjutkan yuk mainnya. Nanti kalau mau pulang, biar diantarkan Jumin ya," ucap ibunda Jumin. Setelahnya aku pun lalu melanjutkan bermain dengan Jumin, dan ketika sore hari tiba, aku pun lalu berpamitan untuk pulang. Di tengah perjalanan, aku sempat mengobrol dengan Jumin. "Jumin, apa kamu pernah merasa bosan tinggal di rumahmu itu?" tanyaku. "Ya enggak juga sih Wan. Memangnya kenapa?" tanya balik Jumin padaku. "Ya soalnya kan rumahmu itu tidak ada tetangga sama sekali. Apa kamu tidak pernah meminta ayah ataupun ibumu untuk pindah dari situ?" ucapku penasaran. "Ya sebenarnya aku sih tidak masalah Wan. Lagi pula sudah sejak dulu kami tinggal di sana. Jadi menurut ayahku, keluarga kami itu sudah turun-temurun menempati rumah tersebut," ungkap Jumin. "Oh begitu ya. Tapi kan kamu jadi tidak punya banyak teman Min," sautku. "Nggak masalah. Lagi pula aku juga sulit kok untuk berteman dengan siapapun. Hanya kamu sepertinya yang ikhlas dan tulus mau berteman denganku," ungkap Jumin. "Ya kita sama ya Min, senasib. Aku juga sulit untuk berteman dengan siapapun. Beruntung kamu mau berteman denganku." Dan tanpa terasa kami berdua pun sudah tiba di depan rumahku. Aku pun lalu mengajak masuk Jumin ke dalam rumah sekedar untuk minum ataupun beristirahat. "Jum, masuk yuk. Minum-minum dulu," pintaku. "Ah iya Wan, terima kasih. Aku langsung pulang saja ya. Sudah mau gelap soalnya," jawab Jumin. Ya begitulah Jumin. Jika aku menawarkan untuk sekedar mampir ke rumah ataupun sekedar untuk minum segelas air, dirinya pastilah menolak. Talah, keesokan harinya, seperti hari-hari sebelumnya, aku pun berangkat sekolah. Letak sekolahku kebetulan tidak jauh dari rumah. Tapi walaupun demikian, kakek tak pernah absen untuk selalu mengantarkanku, padahal aku telah duduk di bangku SMP. Sebenarnya ada perasaan malu di dalam hatiku, tapi mau bagaimana lagi? Aku tak bisa melarang kakek untuk selalu mengantarkanku ke sekolah. Sempat aku bertanya padanya, "Kek, kenapa sih Irwan kalau sekolah selalu diantarkan kakek? Kan Irwan sekarang sudah besar, kek." "Iya, itu benar.
Tapi sekarang kakek harus tetap menjagamu, Wan. Sudah, nanti juga kamu akan mengerti pada saatnya, ungkap kakek. Mendengar penjelasan dari kakek, aku sangat bingung. Apa sebenarnya maksud dari ucapan kakek itu? Di dalam kelas, aku menjalani rutinitas yang normal. Aku tetap berinteraksi dengan teman-temanku yang lain, begitupun juga dengan guru. Dan aku termasuk baik dalam menerima materi-materi pelajaran yang diberikan oleh guruku. Hingga akhirnya, jam pelajaran pun usai, aku kembali bersiap-siap merapikan semua buku dan bersiap untuk pulang ke rumah. Di luar sekolah, nampak kakekku sudah menunggu di seberang jalan. Aku pun langsung menghampiri kakek. Bagaimana sekolahnya hari ini, Wan? Alhamdulillah, lancar kek, jawabku. Mendengar penjelasanku, kakek pun hanya tersenyum tipis. Namun, di situ tiba-tiba saja diriku teringat kepada Jumin yang tidak bersekolah. Aku pun mencoba membicarakannya pada kakek. Kek, kasihan ya Jumin, dia itu gak sekolah loh. Padahal Jumin itu anak yang pinter loh, kek. Irwan itu selalu aja dibantu kalau ada pekerjaan rumah, dan hasilnya itu pasti bagus. Ya, ya, tidak apa-apa. Kalian itu memang sepertinya berbeda, jawab kakek. Berbeda? Berbeda bagaimana, kek? Apa orang tuanya Jumin tidak mampu untuk membiayai sekolah Jumin? Tapi kok Irwan lihat rumahnya besar, rumahnya bagus. Kan berarti orang tuanya orang yang mampu, kek, ucapku. Loh, siapa yang bilang kalau orang tuanya Jumin itu tidak mampu? Kakek itu cuma bilang kalau kamu dan Jumin itu berbeda, ungkap kakek yang kembali membuatku bingung. Berbeda apa sih, kek? Irwan masih belum paham deh, tanya aku penasaran. Ya sudah, jangan difikirkan. Nanti juga kamu akan tahu pada waktunya, ucap kakek yang lagi-lagi membuatku penasaran. Setibanya di rumah, aku pun langsung makan dan mengganti pakaian. Tak lama kemudian, Jumin pun sudah tiba untuk mengajakku bermain di rumahnya. Aku mendengar panggilannya dari luar rumah. Irwan, Irwan. Ah, iya Jum, tunggu sebentar. Masuk dulu yuk, jawabku. Di situ nampak Jumin tak menggubris ajakanku, dirinya tetap berdiri menungguku di luar rumah. Tak lama, setelah aku selesai mengganti baju, aku pun pamit kepada kakek untuk bermain bersama Jumin. Kek, Irwan main dulu ya sama Jumin. Ya Wan, hati-hati ya, jawab kakek. Terlihat kala itu kakek yang sempat berdiri, tapi ia kembali duduk dan menghisap rokok lisongnya sambil ditemani segelas kopi pahit buatan nenek. Dirinya tahu jika aku akan bermain bersama Jumin, sehingga ia tak perlu mengawasiku saat itu. Ketika sore hari tiba, aku pun berpamitan untuk pulang. Di situ Jumin pun ingin mengantarkanku, namun kutolak. Gak usah Jum, kamu itu seperti kakekku saja. Mulai sekarang, kalau aku main di rumah kamu, kalau pulang aku sendiri saja ya. Aku ini kan sudah besar Jum, ucapku. Tumben kamu Wan, serius kamu, berani pulang sendiri, timpal Jumin. Iya Jum, aku serius, aku berani kok, sautku. Ya sudah, kalau begitu kamu hati-hati ya Wan, ucap Jumin. Setelah saat itu, bila aku bermain ke rumah Jumin, aku pun selalu sendiri bila pulang dari rumahnya. Hingga pada suatu hari, saking asiknya aku bermain bersama Jumin di rumahnya, tanpa terasa hari pun sudah mulai gelap. Aku pun segera berpamitan untuk pulang ke rumah. Di situ Jumin kembali menawarkan dirinya untuk mengantarkanku pulang karena dia khawatir aku kemalaman di jalan. Gak usah diantar Jum ah, aku sudah biasa kok. Tapi sekarang kan sudah hampir gelap Wan, ucap Jumin khawatir. Gak apa-apa Min, aku berani kok, ucapku sambil berangsur-angsur meninggalkan dirinya yang berdiri di depan pintu rumahnya. Namun, Jumin segera menyusulku dan memberikan senter miliknya untuk dipakai di jalan. Makasih ya Jum, besok aku kembalikan ya sentermu, ucapku. Akhirnya, aku pun melanjutkan perjalananku untuk pulang ke rumah. Saat di tengah perjalanan, aku pun sedikit menyesal ketika tadi sudah menolak tawaran Jumin untuk mengantarkanku pulang. Ya, ego pria yang mulai tumbuh dewasa rupanya memang ada konsekuensinya dan itu pun harus kuterima. Jadi, walaupun aku melewati jalan yang biasa aku lewati, namun saat itu berbeda. Kali ini, aku melewatinya saat hari sudah mulai gelap dan matahari sudah mulai tenggelam. Perasaan takut pun mulai tumbuh dikala suara angin yang menempa pepohonan seperti menambah suasana menjadi tambah mencekam.
Mendapati semua itu, aku pun mempercepat langkah kakiku dan tiba-tiba saja sekelebat bayangan aku melihat sosok hitam melesat di depanku. Aku pun di sini sempat menghentikan langkah dan langsung kubidik dengan senter milik Jumin posisi bayangan tadi untuk sekedar memastikan. Setelah kupikir aman, segeralah aku kembali melanjutkan langkahku. Tak sampai 100 meter, tiba-tiba kembali bayangan tersebut melesat di depanku, namun kali ini berbeda. Nampak bayangan itu seolah terlihat semakin nyata di depan mataku. Ya, kala itu kulihat sosok makhluk besar berbulu dari balik pohon sengon. Matanya merah menatapku tajam. Terdengar juga hembusan nafas yang kencang membuatku seketika tersentak. Alhasil aku pun lari tunggang langgang meninggalkan makhluk tersebut. Namun anehnya, walaupun aku sudah berlari kencang dan cukup jauh, akan tetapi selalu saja berakhir di pohon sengon tersebut. Mendapati kejadian janggal ini, aku pun kembali berlari. Namun kembali, pohon sengon tersebut sudah muncul dan berada kembali di hadapanku. Di situ tiba-tiba terdengar suara. "Anak mana, Ding?" Ya, suara dari sosok makhluk itu terdengar menggema di telingaku hingga tiba-tiba saja aku dikejutkan oleh telapak tangan yang tiba-tiba saja memegang pundakku. Aku di sini langsung merasa lemas. Saat itu aku meyakini jika makhluk tersebut akan menerkamku dan tiba-tiba saja, "Ayo, jalan terus Wan. Aku antar kamu pulang." Betapa leganya, ternyata itu adalah Jumin. Syukur Jum, aku pikir. Belum selesai aku berbicara, seketika Jumin langsung menarik tanganku dan segera meninggalkan pohon sengon tersebut. Di tengah perjalanan, Jumin tidak berbicara sedikit pun dan di situ aku seperti merasa ada yang aneh. Ya, kami berdua seolah seperti melayang dengan Jumin berada di depan ketika melewati jalan menuju ke rumahku. Sesaat terlihatlah lampu menerawang menandakan jika kami berdua sudah sampai di depan rumahku. "Nah, kita sudah sampai Wan. Sekarang kamu masuk ya, aku pulang dulu," ucap Jumin. "Kamu gak masuk dulu Jum. Terus apa kamu berani lewat jalan yang tadi? Kamu gak takut? Atau biar aku minta kakekku ya untuk mengantarkan kamu pulang? Mau ya, pintaku?" "Sudah, gak apa-apa. Aku sudah biasa kok. Ya sudah, aku pulang dulu ya," ucap Jumin sambil pergi meninggalkanku dan langsung menghilang di dalam kegelapan malam. Ya, itulah Jumin. Sedari kami kecil hingga saat ini, dirinya tak pernah mau jika sekedar aku ajak masuk ke dalam rumahku, seakan-akan dirinya selalu menghindar dari kakekku. Kemudian aku pun segera masuk menuju kamar dan tidak menceritakan tentang kejadian yang baru saja aku alami kepada kakekku. Di situ aku memilih untuk langsung tidur karena merasa lelah akibat berlarian di tengah hutan tadi. Keesokan paginya, tubuhku terasa lemas dan kepalaku terasa pusing dan berat. Ya, aku mengalami demam tinggi. Melihat semua itu, sontak kakek pun langsung bertanya. Terlihat raut khawatir di wajahnya. "Kamu kenapa, Wan?" "Irwan sepertinya sakit, kek. Hari ini sepertinya Irwan izin gak sekolah dulu ya," jawabku. "Ya sudah, kamu istirahat saja. Tapi aneh ya, selama ini kamu itu jarang sekali sakit. Apa jangan-jangan ada sesuatu semalam? Kakek lihat kamu pulang agak larut," tanya kakek sedikit menyudutkanku. Mendengar pertanyaan dari kakek sempat membuatku terdiam sejenak. Aku takut jika aku ceritakan semuanya, maka kakek akan melarangku bermain dengan Jumin lagi. Padahal hanya Juminlah seorang teman dekatku saat ini. Namun pada akhirnya aku pun terpaksa bercerita tentang semua kejadian semalam karena memang sejak dulu aku tak bisa menyembunyikan persoalan apapun dari kakekku. "Oh, jadi begitu ya. Baiklah, sepertinya sudah saatnya kamu mengetahui yang sebenarnya, Wan," ucap kakek. "Maksud kakek apa?" tanyaku bingung. "Kamu itu berbeda dari anak-anak lain yang sebaya denganmu." "Berbeda? Berbeda bagaimana, kek?" potongku. "Ya, kau berbeda. Kau itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki anak-anak lain. Kau bisa melihat dan juga bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk tak kasat mata," ungkap kakek yang langsung membuatku terkejut. "Oh, tapi Irwan tidak pernah melihat makhluk halus atau apapun kecuali semalam," sautku. "Ya, karena selama ini kamu itu tidak sadar. Dan yang tadi malam kamu lihat,
Itu adalah makhluk lainnya yang tertarik akan kemampuanmu. Terang kakek. Mendengar penjelasan dari kakek, kembali aku merasa bingung. Tak lama kemudian kakek pun melanjutkan penjelasannya. Jumin dan keluarganya itu adalah orang baik. Tapi kalian itu berbeda. Berbeda apa sih, kek? Coba kau ingat-ingat saat kau berada di rumahnya. Apakah kau pernah ditawari atau diberikan makanan ataupun minuman? Mendengar penjelasan kakek, aku pun terdiam. Ya, di situ aku baru tersadar. Memang selama aku dan Jumin saling mengenal, tak pernah sekalipun ayah ataupun ibunya menawari aku makan ataupun minum di rumahnya. Di tengah lamunanku, kakek pun kembali melanjutkan penjelasannya. Jumin dan keluarganya itu adalah orang halus, penunggu Bukit Sanghyang atau orang Bunian. Hanya kamu saja yang dapat melihatnya. Dan itulah yang menyebabkan kenapa kamu dibilang tidak waras oleh anak-anak sebaya kamu di sini. Karena mereka semua tidak dapat melihat Jumin. Jadi, kalau kamu sedang bermain dengan Jumin, yang mereka lihat itu adalah kamu yang sedang berbicara sendiri. Kakek tahu semua, tapi kakek diam karena kakek tahu dia tidak jahat padamu. Hal itu semua sudah kakek ketahui saat dulu kamu pernah hilang. Ayah dan ibu Juminlah yang sudah memberitahu kakek ketika kamu hilang di bawah jin di hutan bambu itu. Dan saat itu merekalah yang mengantarkan kamu kembali ke alam manusia dengan syarat kakek harus membiarkan anaknya menjadi teman baikmu, yaitu Jumin. Ucap kakek menjelaskan semuanya. Mendengar semua itu diriku pun seketika lemas. Ya, Jumin yang selama ini aku kenal ternyata bukanlah manusia. Namun di situ aku berusaha untuk tetap menerimanya. Walau bagaimanapun Jumin tetaplah sahabatku. Belum sempat pulih tenaga dan pikiranku, kakek pun kembali berkata, umurmu sudah sampai. Kamu pun harus terbiasa dengan matamu itu. Terbiasa bagaimana sih, kek? Tanyaku. Ya, sekarang itu kamu akan bisa melihat hal-hal yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Tenang saja, nanti kakek pasti akan membimbingmu dalam menanganinya. Sekalian, kakek juga akan memberikan kamu pegangan. Ucap kakek berusaha menenangkanku. Singkat cerita, 3 hari kemudian demamku pun mulai menghilang dan kondisiku berangsur-angsur pulih. Kemudian aku mengatakan pada kakek jika aku sudah siap untuk pergi sekolah karena aku yang sudah mulai merasa bosan selalu berada di dalam kamar. Kek, Irwan hari ini sudah enak. Irwan berangkat sekolah ya, kek? Alhamdulillah. Ya sudah, kakek siap-siap dulu ya, jawab kakek. Kakek masih antar Irwan lagi. Ungkapku sedikit keberatan. Iya, cu. Kamu itu kan baru sembuh. Nanti takut ada apa-apa ya. Gila, kakek tetap kekeh untuk tetap mengantarkanku ke sekolah. Mendapati itu aku pun pasrah dan tidak bisa melarang. Walaupun di dalam hati kecilku, diriku sudah mulai merasa risih ketika harus selalu diantarkan kakek ke sekolah. Tapi cu, hari ini kakek tidak bisa menunggui kamu sampai pulang ya, karena kakek sedang ada urusan. Kamu berani kan pulang seorang diri? Ungkap kakek. Ya berani dong, kek. Irwan kan sudah besar. Lagi pula, kakek itu sebenarnya juga sudah tidak perlu lagi mengantarkan Irwan sekolah. Ucapku. Mendengar penjelasanku, kakek pun hanya tersenyum kecil. Entahlah apa sebenarnya yang ada di dalam benaknya saat itu. Akhirnya aku pun sudah mulai kembali bersekolah. Namun aneh, di situ aku melihat banyak murid baru yang tidak aku kenal. Sebelumnya, bila kujumlahkan terdapat sekitar 11 murid baru di ruanganku. Saat itu, aku pun mencoba tersenyum, sekedar menyapa kepada salah satu murid baru tersebut, namun senyumanku di situ tidak dibalas. Dia hanya terdiam dan menatapku sayu. Mendapati semua itu aku pun tidak menghiraukan dan langsung menyiapkan peralatan belajarku untuk mengikuti pelajaran di sekolah hari itu. Di tengah jam pelajaran, aku pun meminta izin kepada guruku untuk pergi ke belakang ke toilet karena aku merasa ingin buang hajat kecil. Ketika sampai di toilet, tiba-tiba saja kulihat terdapat seorang kakek-kakek yang ada di pintu toilet. Loh, sejak kapan toilet sekolah ada yang jaga? Gumamku. Namun di situ aku mencoba untuk bersikap biasa saja. Mungkin karena guru telah mengetahui jika banyak murid yang merokok di toilet sekolah, pikirku.
Setelah selesai, aku pun kembali mengikuti pelajaran yang tengah berlangsung. Tanpa terasa jam pelajaran sekolah pun hampir selesai. Tapi guru mengumumkan jika hari itu terdapat jam pelajaran tambahan yang akan diberikan karena memang ujian sudah dekat. Hal itu pun menyebabkan aku dan teman-teman yang lain akan keluar sekolah pada sore hari. Setelah selesai, akhirnya aku pun bersiap-siap pulang. Kulihat jam dinding di ruangan kelas, waktu sudah menunjukkan pukul setengah 5 sore. Jarak dari sekolah ke rumah kakek lumayan cukup jauh. Dibutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih bila berjalan kaki. Aku pun memutuskan untuk melewati jalan pintas yang kupikir akan dapat memangkas jarak dan waktu untuk tiba di rumah. Pada awalnya, aku melewati hamparan area persawahan yang cukup luas. Saat itu aku merasakan terpaan angin yang sejuk menerpa wajahku. Tak terasa, aku pun sudah tiba di area perkebunan karet. Yang ku ketahui di sebelahnya terdapat kuburan tua yang sudah tidak digunakan lagi. Namun, saat mulai memasuki kawasan kebun karet tersebut, tiba-tiba saja aku merasa ada yang lain. Ya, seolah tempat itu terasa begitu gelap karena tertutupi oleh daun-daun yang rimbun dan letak perkebunan tersebut yang terdapat di bawah bukit, sehingga cahaya matahari terhalang oleh pepohonan yang ada di bukit tersebut. Bukit itu adalah Bukit Sanghyang. Di balik bukit tersebut adalah rumah kediaman keluarga Jumin. Sempat di sini terbesit untuk aku mampir ke rumahnya. Namun sepertinya mentalku belum siap. Setelah aku yang mengetahui kebenaran dari sosok Jumin dan keluarganya. Di tengah lamunanku, tiba-tiba saja pandanganku dikejutkan oleh sosok pocong yang tepat berada di depanku. Mataku terbelalak, nafasku terengah-engah tak karuan. Aku bingung harus berbuat apa. Seketika kakiku seolah tak kuat lagi menopang tubuhku yang mulai terkulai lemas. Dan seketika itu mataku pun menjadi gelap. Aku pingsan. Dan saat terbangun, betapa terkejutnya aku. Saat itu aku ternyata sudah berada di rumah Jumin. Ia pun langsung menyapaku. "Eh, kamu sudah sadar, Wan? Tenang saja, kamu sekarang ada di rumahku. Di sini aman. Tunggu kakekmu ya. Ayahku sedang pergi ke rumah kakekmu untuk memberitahukan tentang kondisimu sekarang." Tapi sosok tadi, aku melihat pocong, Jum, ucapku sambil gemetaran. "Oh, kalau itu kamu tenang saja. Dia itu hanya muncul untuk menyapa, bukan untuk mengganggu ataupun menyakitimu," balas Jumin. "Jum, aku minta maaf sebelumnya. Tapi kamu itu siapa sebenarnya? Kata kakekku kamu bukanlah manusia." Tanyaku penasaran yang entah mengapa pertanyaan tersebut terlontar keluar begitu saja dari mulutku. "Ya, itu semua benar, Wan. Semua yang dibilang oleh kakekmu itu benar. Aku ini adalah orang halus. Apa setelah kamu mengetahui kebenaran tentang siapa aku dan keluargaku, kamu masih mau berteman denganku?" Tanya Jumin pelan. Mendapati pertanyaan itu sontak aku terdiam. Dalam lubuk hatiku, sepertinya diriku masih belum bisa menerima kenyataan. Terlebih harus percaya dengan realita yang sebenarnya. Kami pun saling diam. Seakan tiba-tiba saja persahabatan kami harus terhalang oleh tembok dimensi yang berbeda. Tak berselang lama, ku dengar suara kakek datang untuk menjemputku pulang. Di situ aku pun berkata kepada Jumin, Jum, terima kasih ya. Kamu selalu ada setiap aku sedang ada masalah. Aku pamit pulang ya, Jum," ucapku. Setelah berpamitan pulang, aku pun segera meninggalkan rumah Jumin dengan ditemani oleh kakekku. Setelah agak jauh, entah mengapa, aku menyempatkan diri untuk menoleh ke arah belakang untuk melihat kediaman Jumin. Betapa terkejutnya aku, ternyata di situ rumah Jumin berubah menjadi sebuah pohon beringin yang cukup tinggi dan besar dengan akar-akar yang bergelantungan, membuat rumah Jumin seolah tidak lagi aku kenali. Aku pun langsung memberitahukan hal tersebut kepada kakek. "Kek, kek, lihat kek, rumah Jumin kok berubah jadi pohon beringin?" "Sudah, jalan terus saja, Wan. Ayo, kita harus segera pulang," jawab kakek tegas. Mendengar perintah dari kakek, aku pun hanya bisa menuruti perkataan kakek dan mengalihkan pandanganku ke depan untuk terus berjalan pulang. Sesampainya di rumah, aku pun lalu diperintahkan kakek untuk segera beristirahat. Segeralah aku bersih-bersih dan merebahkan tubuhku di atas kasur yang terdapat di kamarku. Saat itu, kakek lalu menghampiriku sambil membawakan segelas air putih untuk aku minum. Kakek pun di sini berkata,
Irwan, apakah kamu ingin mulai belajar mengendalikan mata batinmu itu? Tanya kakek padaku. Belum juga ku menjawab pertanyaannya, kakek pun kembali berkata, jika memang kamu mau, bulan depan setelah lulus SMP, kamu sebaiknya berhenti sekolah dulu paling tidak 1 tahun, ucap kakek. Ya, Irwan sebenarnya mau, kek. Tapi apakah berat untuk bisa mempelajarinya, kek? Terus apakah ibu setuju kalau aku tidak bersekolah dulu? Tanyaku. Ya, makanya kamu itu harus berhenti bersekolah dulu agar kamunya bisa lebih fokus untuk mempelajari. Untuk urusan ibumu, biar nanti kakek yang bicara ya. Ucap kakekku. Masa kelulusan pun tiba dan aku pun masih menjalin pertemanan dengan Jumin, walaupun semenjak itu dirinya melarangku untuk main ke rumahnya lagi. Ya, saat ini Juminlah yang bergantian bermain ke rumahku. Makasih ya, Wan. Kamu masih mau berteman denganku, walaupun sekarang kamu sudah tahu siapa sebenarnya diriku ini, ungkap Jumin. Yamin, sama-sama. Aku juga terima kasih. Kamu selalu saja hadir untuk menolongku. Persahabatan kita sudah terjalin cukup lama. Jadi, hal apapun itu tidaklah akan memutuskan tali persahabatan kita, jawabku. Dan saat itu, kakek mulai menyuruhku untuk menjalani puasa weton atau puasa di hari kelahiranku. Lalu dilanjutkan dengan puasa mutih, yaitu sahur dan berbukanya hanya dengan sekepal nasi dan juga segelas air putih selama 40 hari lamanya. Kemudian ditutup dengan puasa ngeblank, yaitu dimulai sejak pukul 12 malam hingga pukul 12 malam keesokan harinya. Tidak makan ataupun minum, ditambah aku pun dilarang untuk tidur. Hal tersebut diulang hingga sebanyak 7 kali. Hasil dari ritual tersebut, aku pun kini mulai bisa mengendalikan mataku dan kini saat aku melihat makhluk-makhluk yang menyeramkan, aku pun sudah tidak lagi merasa takut terhadap mereka. Malahan aku bisa melawannya dengan doa dan surah-surah pendek yang aku pelajari dari kakekku. Sekarang, kamu sepertinya sudah bisa mulai menguasai kelebihan yang ada di dalam dirimu. Kakek berharap kamu bisa meneruskan ilmu yang kakek miliki, ungkap kakekku. Iya, kek, tapi apa menurut kakek Irwan ini sanggup untuk melakukan itu semua? Tanyaku. Sanggup atau tidaknya itu semua tergantung dari kamu. Kamu harus yakin atas kemampuanmu sendiri untuk menjalaninya, ungkap kakek. Baik, kek, Irwan janji akan berusaha keras untuk menjalani anugerah ini. Alhamdulillah. Jika memang begitu, mulai besok kamu bantu kakek ya, dalam rangka menolong orang-orang yang memang membutuhkan bantuan kakek, ucap kakek. Dan sejak saat itu, aku pun tak pernah absen mendampingi kakek ketika beliau sedang menolong orang. Di situ, kakek sering mengobati orang-orang yang terkena kesurupan dan tak sedikit juga orang-orang yang terkena kiriman santet. Seiring berjalannya waktu, ternyata aku yang memiliki kemampuan yang baru. Ya, mataku dapat melihat masa lalu orang yang aku tolong. Di situ pun aku akhirnya bisa mengetahui tentang apa sebab dan musababnya orang tersebut disantet. Ternyata kemampuanku yang satu ini tidaklah dimiliki oleh kakekku. Beberapa tahun kemudian, saat aku mulai duduk di kelas 2 SMK, akhirnya kakek menghembuskan nafas terakhirnya. Dirinya meninggal dunia karena memang sudah usia renta. Dan setahun kemudian, nenek menyusul kepergian kakekku, sehingga setelah lulus SMK pun aku memutuskan untuk pergi merantau ke Pulau Jawa menyusul ibuku yang bekerja di sana. Sempat aku berpamitan kepada Jumin dan berpesan kepadanya untuk tetap melindungi kampungku dari gangguan para makhluk halus. Sehingga ketika aku meninggalkan kampung halamanku, diriku bisa merasa tenang karena ada sosok Jumin sebagai pengganti kakekku. Tentu saja dengan caranya yang berbeda karena seyogianya Jumin tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Selesai, wow, luar biasa. Kisah dari Bang Irwan dari Kalimantan Selatan, luar biasa. Jadi dan kembali lagi ya, Bang Irwan di sini adalah seorang ya biasa disebut indigo lah ya, biasa disebut indigo oleh orang-orang lain dan unik sekali nih pengalamannya di pedalaman Kalimantan, lebih tepatnya di Kalimantan Selatan ya, di Desa Playhari.
Jadi ini adalah kisah nyata based on true story dan kisah yang benar-benar dialami langsung oleh Bang Irwan. Dan di sini menarik sekali untuk disimak. Jadi Bang Irwan sendiri di sini diasuh oleh kakek neneknya. Jadi karena ayahnya meninggal dunia ketika sedang Bang Irwan dalam kandungan ibunya ya. Dan karena himpitan ekonomi, akhirnya Bang Irwan dititipkan kepada kakek dan neneknya di Kalimantan. Ibunya merantau ke Pulau Jawa untuk mencari nafkah. Sebenarnya hampir sama nih. Saya juga dibesarkan oleh nenek dan kakek saya ya. Tapi di sini Bang Irwan kakeknya memiliki kemampuan khusus, yang mana kakeknya sebenarnya di sini sudah tahu nih, sudah tahu bahwa Irwan ini memiliki kemampuan khusus. Tapi memang baru akan disampaikan pada saat momen yang tepat ya. Dan ini di sini diketahui Bang Irwan sendiri ketika Bang Irwan sudah di bangku SMP. Luar biasa. Bahkan ke sekolah sampai SMP masih diantar itu karena alasan itu. Dan ternyata Jumin sendiri ini adalah makhluk halus atau orang Kalimantan biasa menyebut orang bunian ya. Pernah kita bahas juga di channel-channel kita tentang orang bunian di Kalimantan dan asli keren banget kisahnya. Buat Bang Irwan semangat selalu ya. Dengan segala kemampuan yang dimiliki tetap rendah hati dan menolong sesama. Dan di sini yang menariknya adalah ketika Bang Irwan ternyata memiliki kemampuan khusus bisa melihat masa lalu dari pasien-pasien atau orang yang datang minta pengobatan sama kakeknya. Jadi ketika Bang Irwan ini sudah mulai diajak-ajak nih sama kakeknya untuk membantu pengobatan, ternyata Bang Irwan memiliki kemampuan yang tidak dimiliki kakeknya ya, yaitu melihat masa lalu dari orang lain. Luar biasa, keren banget. Bang Irwan tetap istiqomah di jalannya dan pokoknya terus deh sebarkan aja kebaikan dengan apa yang kita punya. Dan banyak yang bilang bahwa banyak pro dan kontra lah ya tentang orang-orang indigo. Tapi kalau saya pribadi sekali lagi di sini saya tekankan bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, apapun bentuknya itu, selama kita menggunakannya untuk jalan yang kebaikan ya itu insya Allah akan membawa keberkahan untuk kita semua. Jadi keren banget. Sekali lagi terima kasih atas kiriman kisahnya, dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya ya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, atau boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman juga bisa ikut terhibur. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung ya, atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum klik tombol merah subscribe-nya. Yuk, diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload di setiap harinya setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang punya kisah horor misteri yang ingin seperti Bang Irwan dari Kalimantan Selatan, yang apabila berkenan untuk kisahnya dibawakan di channel kami ya, bisa mengirimkan kisahnya ke nomor telepon di sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, voice note ya, senyamannya teman-teman aja. Untuk yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih, dan yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan harap sabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.